Salah satu cara untuk mengetahui dan mengenal kualitas seseorang adalah beri dia kursi. Akan tahu bagaimana orang ketika duduk di kursi itu. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus mengatakan pada orang banyak dan para muridnya tentang kursi Musa, simbol lambang seorang pengajar, seorang pemimpin. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu mau disebut, karena hanya satu, hanya satu, hanya satu. Dengar mereka yang ajarkan, tetapi jangan yang lihat dilakukan. Karena seringkali tidak terjadi itu. Yesus mengkritisi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentang kursi Musa. Dan Yesus menekankan semangat ketika orang menduduki kursi Musa itu sebagai pejabat yang punya kedudukan, maka harus melakukan dengan sikap rendah hati. Kursi bukan untuk cari hormat. Kedudukan jabatan bukan untuk cari pujian. Tetapi kursi jabatan untuk pelayanan. Seringkali kita mendengarkan pelayanan ini, pelayanan itu dan sebagainya. Tapi apakah kita sungguh melayani dengan ikhlas? Dengan motif yang sungguh? Bagaimana ketika aku melayani dan aku ditolak, apakah aku marah? Kalau ada orang yang mengkritisi kita, kemudian kuping kita merah, hati kita dongkol, ya perlu merenungkan lagi apa makna pelayanan. Maka jangan cari hormat dan juga punya sikap rendah hati. Berada di atas makin harus menurunkan diri. Maka apapun juga sikap rendah hati harus ada. Saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama kitab Maleakhi, Allah Yahweh melalui Maleakhi mengatakan kepada para pemimpin Israel pada saat itu, Allah menunjukkan jati dirinya, aku adalah raja yang besar. Ada sesuatu yang serius yang mau dikatakan oleh Allah Yahweh. Maka aku adalah penguasa. Aku menitipkan kuasaku kepadamu. Untuk apa? Untuk memimpin umat Israel. Namun apa yang terjadi? Engkau melakukan tindakan yang di luar perjanjian. Engkau membuat banyak orang tergelincir, tersesat, tidak kembali kepada Tuhan. Engkau menciderai perjanjian. Maka Maleakhi mengatakan itu atas nama Allah Yahweh kepada para pemimpin Israel. Kamu semua jangan membuat umatmu tergelincir. Tetapi ingat perjanjian antara Israel dan Allah. Allah akan menjadi Allah mereka, Israel akan menjadi umat pilihan. Bagaimana kamu menjaga umatku sebagai yang terpilih? Terpilih tidak sama dengan yang lain. Sama ketika kita di supermarket itu, kan kita pasti pilih-pilih itu. Pilih yang bagus kualitasnya. Produknya sama tapi kita pilih. Orang memilih pasti yang terbaik. Maka umat pilihan juga harus menunjukkan keterpilihannya. Itu yang mau dikatakan Allah Yahweh melalui Maleakhi. Kamu harus mendampingi umat supaya keterpilihan ini nampak. Bukan mau menyombongkan diri, tidak. Tidak dimaksudkan untuk itu, tidak. Tapi engkau juga harus mengajarkan kepada mereka supaya mereka sadar sebagai umat terpilih apa yang harus dilakukan. Kamu yang bertanggung jawab. Saudara yang terkasih, bagaimana Paulus melihat
pelayanan itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadi batu sandungan untuk kamu. Aku melayani sungguh-sungguh dan aku menghidupi hidupku dengan sungguh. Aku sama sekali tidak bergantung padamu. Aku bekerja iya, aku melayani juga iya. Aku melakukan sungguh, pelayanan ini sungguh. Aku bekerja dengan sungguh untuk menghidupi diriku. Saudara yang terkasih, kita semua punya kursi. Di keluarga, sebagai orang tua, itu pun juga kursi. Di pekerjaan, jabatan itu pun kursi. Di lingkup masyarakat sebagai RT, RW itu pun kursi. Juga terlebih di gereja. Jabatan apapun adalah kursi. Bagaimana kita melakukan tugas itu? Maka ketika duduk di kursi, tidak boleh hanya sekedar nyaman dan enak, tetapi sungguh melakukan tugas dengan rendah hati. Menerima dengan terbuka kritikan-kritikan, tidak mudah panas hati, mendengarkan sungguh. Sama seperti dalam keluarga bagaimana itu seringkali komunikasi orang tua dan anak nggak nyambung. Anak pinginnya orang tua turun dikit deh, tapi orang tua anak agak naik deh, supaya tuning. Bahkan juga tak terpungkiri relasi suami dan istri. Seringkali tidak terjadi. Maka apapun kursi, jabatan, kedudukan kita, mari kita lakukan dengan kerendahan hati, menerima semuanya dengan lapang dada, dan sungguh-sungguh jangan hanya cari hormat. Saya itu kadang miris itu kalau dengar cerita itu, jadi pengurus gereja itu kalau pas repot-repot nggak datang atau, tapi pas ketika ada acara gede dan sebagainya itu langsung muncul itu. Gak ngerti di sini terjadi itu enggak ya, aku gak ngerti ya. Nek mesam-mesem ketokane, mbok ketokane apa ya toh. Ya nek kerja-kerja gak gelem ya toh. Gak alasan wae toh, tapi nek ketika ada acara itu terus tampil dan sebagainya lah itu. Ya mudah-mudahan enggak terjadi di sini itu. Dan mudah-mudahan itu reaksi spontan atau enggak disadari. Tapi kalau itu sering kali dan berulang, maka menjadi pertanyaan memang. Apakah dengan itu aku mencari tepuk tangan, pujian, acungan jempol, atau juga aku harus dengan rendah hati melakukan itu. Mari para saudara yang terkasih, kita bersama-sama pada minggu hari ini diingatkan oleh sabda Tuhan, supaya kita sungguh menjadi pribadi yang semata-mata tidak mencari hormat, tidak mencari pujian, tetapi sungguh memaknai hidup sebagai umat beriman terlebih, dan manakala mempunyai kedudukan dan jabatan, sikap rendah hati itulah yang semestinya kita hidupi dan juga kita miliki.